itu 2 bulan yang lalu. Nah, berarti kita sempitkan untuk kronologinya bahwa yang bermasalah ini kemungkinan mulai stok opnam terakhir sampai dengan yang sekarang ini. Halo solusioner, selamat pagi menjelang siang. Kita lanjut di vlog lagi. Hari ini saya sedang on the way ke kantor. Surabaya cukup panas, cuacanya terik banget. Oke, topiknya hari ini kayaknya masih sama, seputaran warehouse juga. Tapi saya nggak mau cerita tentang WMS ya. Nanti WMS-nya lanjut kapan-kapan. Jadi cerita tentang stok, selisih stok. Pertanyaan yang paling sering muncul itu gimana caranya kita maintain stok, gimana caranya stoknya gudang biar nggak selisih. Kalau menurut saya pribadi ini belum ada pakem pastinya, ilmu pastinya, karena variabelnya cukup banyak. Variabel ini kan sesuatu yang berubah-berubah ya, kita nggak bisa pastikan, kita nggak bisa jaga. Beda dengan konstanta. Nah, kalau konstanta kan tetap, tapi kita nggak bahas tentang variabel dan konstanta. Saya cuman mau share aja beberapa yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga stok kita tetap oke. Yang pertama, kita mengesampingkan dulu faktor ini ya, security ya, faktor keamanan gudang. Kita tidak di sini tidak berbicara adanya pencurian, adanya orang dalam yang memang sengaja main seperti itu. Kita buang faktor itu. Kita ngomong kondisi gudang, kondisinya bagus, timnya gudang semuanya berintegritas. Nah, ingat di video saya, ada di video Solusi Indonesia, pada waktu itu kami share tips bekerja di gudang. Nomor 1 tuh integrity, harus jujur. Kalau nggak jujur ya sudah, pasti stoknya bakal selisih terus. Oke, yang pertama kalau menurut saya, kita mesti punya alur prosesnya yang jelas dulu. Kita bagaimana menerima barang, kemudian bagaimana kita menyimpan barang, bagaimana kita mengeluarkan barang. Gudang itu kan cuman 3 hal menurut saya. Jadi kita terima, kemudian kita simpan, kita distribusikan lagi. Dalam training gudang yang saya berikan, saya selalu mengatakan bahwa gudang itu adalah tempat penyimpanan sementara sebelum kita distribusikan kembali. Jadi harus didistribusikan kembali, bukan untuk disimpan, bukan untuk sebagai aset, itu beda. Nah, dengan kondisi yang temporary ini, kita harus memikirkan movement. Oke, tadi balik ke poinnya, kita mesti jaga setiap titik tadi. Kalau kita masuknya sudah betul ya, simpannya betul, keluarnya betul, logikanya stok kita nggak akan selisih. Nah, yang pertama dari sisi kedatangan barang, incoming, kita cek barang, entah itu dari, kalau kita ngomong pabrik berarti dari production floor ya, kita terima barang dari produksi. Sejauh ini kalau dari produksi, kalau dalam bentuk yang sudah, jadi ada cukup banyak ya variasi produksi. Ada yang model langsung conveyor masuk ke gudang supaya inline. Nah, di gudang nanti yang melakukan penataan di palet. Nah, yang model gini bisa terjadi kemungkinan kalau sistemnya belum bagus, itu akan terjadi selisih data. Produksi bilang ngirimnya sekian, gudang bilang nerimanya sekian, karena sama-sama nggak tahu, blind, tidak ada proses serah terima. Berbeda dengan produksi yang sudah hasil produksinya diletakkan dalam sebuah palet
ya. Syukur-syukur palet itu sudah di wrap, dibungkus plastik atau apa. Ini tingkat kecocokannya harusnya lebih tinggi, lebih bagus. Dan terjadi serah terima di mana barang di palet tadi akan diambil oleh forklift atau palet mover, kemudian nah kalau yang ambil orang gudang, saat itu kan gudang sudah akan memastikan bahwa sudah betul yang saya ambil adalah barang X, jumlahnya sekian, dengan tadi parameter-parameter yang harus dicocokkan. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman, ke tim saya dulu, kita harus bisa membaca karakter produk. Kita harus mengerti ya bagaimana cara membaca produk ini, cara mengenali produk ini. Gudang itu kan harus meneliti, harus teliti membaca produk. Misalkan kita ngomong makanan kaleng. Makanan kaleng itu yang kita lihat apanya. Nomor satu biasanya mungkin mereknya. Merek besarnya apa? Merek besarnya adalah sosis X misalkan. Nah, setelah itu ada apa lagi? Mungkin ada rasanya atau jenisnya. Sosis apa ini? Sosis ayam atau sosis sapi. Nah, itu akan menjadi pembeda. Atribut-atribut itu yang harus diperhatikan, harus disosialisasikan ke tim gudang, terutama checker. Kemudian apalagi size. Kemasan kaleng ini berapa gram? Nah, itu yang akan menjadi pembeda. Karena kalau cuma dipukul rata, ini sosis X atau ini sosis X rasa ayam. Nah, sedangkan sebetulnya X rasa ayam itu ada beberapa varian lagi ukurannya. Nah, ini akan rentan menyebabkan kesalahan. Kalau sistemnya tidak bisa membantu, kita ngomong sistem berarti program ya, softwarenya tidak bisa membantu untuk menjaga itu. Nah, itu potensi pertama, celah pertama yang menyebabkan stok akan selisih, sehingga nanti waktu di kemudian hari stok opnam ditemukan selisih plus minus 1 palet misalkan. Nah, ini bisa dilacak, tapi kan sudah agak telat ya. Belum kalau barang itu ternyata diminta di pengiriman tidak bisa tersuplai. Secara sistem itu diakuinya sebagai rasa ayam yang ukuran sekian gram kecil misalkan, ternyata diminta yang besar sebetulnya. Ini akan salah. Kalau sistemnya bagus akan membantu tadi, bisa mengunci. Terus orang juga harus teliti tadi, checkingnya harus betul. Kita bisa kunci di sisi barang masuknya. Nah, kalau dari supplier gimana? Sama, kita kalau distribusi ya, perusahaan distribusi berarti kan dapatnya barang dari supplier. Sama, waktu datang kita juga harus bisa mengidentifikasi tadi. Dengan kita bisa mengidentifikasi produk, cara membacanya, maka yang pertama, kita akan bisa lebih cepat dan lebih tepat untuk melakukan pengecekan. Ada beberapa barang, beberapa perusahaan itu yang checkingnya mudah menurut saya ya. Dengan membaca kode tertentu itu kita bisa tahu. Nah, biasanya elektronik nih, TV merek A, nah itu dia ada identifikasinya. Misalkan biasanya dikasih tahu ada 32 LED. Nah, itu berarti artinya TV-nya 32 inch, tipenya yang LED. Tuh, elektronik biasanya lebih mudah dicek, lebih mudah dipahami. Nah, ini kunci gerbang utama masuk barang, kita harus jaga supaya tidak salah. Nanti kalau sudah salah, ketahuan di gudang, biasanya akan kelihatan polanya. Kalau salahnya jumlah banyak, itu kemungkinan tadi salah ngecek. Harusnya 1 palet dari produksi tadi ya, barang A yang A1 ternyata yang di input A2. Nah, kalau input ini rentan salah. Kalau dengan tadi ya, berarti balik nih, kalau dengan perusahaan yang sudah menerapkan WMS di pabrik misalkan ya, ini akan lebih mudah. Jadi
orang gudang ini dimudahkan. Ingat, konsepnya adalah kita harus memudahkan proses selanjutnya. Kita harus memudahkan customer kita. Nah, dalam hal ini, kalau produksi itu memproduksi barang satu palet, kemudian ditempelkan barcode atau palet ID atau apa istilahnya. Nah, saat gudang ini menggunakan BMS dan itu menerima barang itu, dia scan. Di sini kan muncul informasinya. Barangnya tipe A1 tadi, sosis ayam ukuran sekian, jumlahnya sekian karton dengan batch number sekian dengan expiry date sekian. Ini tinggal dicocokkan dengan barang. Ini kelebihannya. Tetapi hati-hati, dengan model yang seperti ini biasanya orang ini akan menggampangkan. Bahasa Jawanya ini gampang no gitu ya, gampang ke. Mereka akan berasumsi bahwa ini sudah betul. Apalagi kalau dikejar-kejar, ya loadnya tinggi, sudah langsung diterima. Ngeceknya kurang teliti. Nah, ini plus minus. Mesti aware ya, mesti practice, mesti ada refreshment training juga untuk memudahkan, membantu dalam pekerjaan. Nah, itu yang pertama. Masih terkait dengan penerimaan barang, kita belum ngomong jika terjadi ternyata tadi satu palet isinya 60 karton, satu kartonnya isinya beda. Nah, ada beberapa produk ya dalam bentuk karton yang kita bisa dengan mudah mengidentifikasi ini benar atau salah. Tapi kalau karton itu tidak bisa diidentifikasi secara visual dengan cepat, misalkan warnanya sama semua, itu butuh ketelitian. Nah, kita bisa membuat kesepakatan sebenarnya untuk mempercepat proses ya. Apakah gudang ini kalau kita terima dalam bentuk palet, apakah perlukah kita membongkar satu palet itu? Kita bisa lakukan sampling, misalkan kita sampling 1-2 palet dari 100 palet ternyata sudah oke, berarti kita anggap itu oke. Plus dengan kesepakatan di kemudian hari bahwa kita bisa untuk melakukan klaim dengan bukti-bukti yang cukup jelas. Misalkan ternyata di kemudian hari ditemukan, oh ternyata dalamnya isinya salah, kita mendokumentasikan. Ada videonya, unboxing video, bahasa kerennya harus di unboxing ya sekarang. Itu. Nah, yang agak teliti lagi, berarti yang lebih detail lagi, kita masih cek isi dalam karton. Isi dalam karton itu berarti andai kata terjadi kekurangan, maka kita harus unboxing tadi. Kita harus unboxing. Kira-kira ini memang benar kurang dalam pabrikan atau tidak? Atau tadi ada di dalam gudang ada yang entah itu karena keluarnya retail jadi pecah karton, terjadi kesalahan picking menyebabkan jumlahnya berkurang. Itu juga perlu dicermati ya, dijaga di waktu inbound, waktu penerimaan barang agar hal-hal yang seperti itu diketahui. Nah, salah satu contohnya dulu waktu saya di perusahaan oli ya, pelumas kendaraan, mereka dalam bentuk packaging dalam bentuk kaleng pada waktu itu. Kemudian kaleng ada dikemas dalam satu karton misalkan let's say 24 kaleng atau 12 kaleng. Nah, kebetulan waktu inbound dari kontainer ini barang kita susun ulang di atas palet. Pada waktu itu susun ulang di atas palet. Si helper yang mengangkat barang
helper yang mengangkat barang. Sorry ada interupsi, saya nggak tahu apa ini sirine. Satpol PP lewat. Satpol PP. Oke. Jadi saat helper itu memindahkan barang dari kontainer masuk ke dalam, disusun di palet dengan pengaturan yang standar. Nah, seringkali si helper yang memindahkan, menyusun ini, dia merasa bahwa ini kurang dalam karton. Karena apa? Kocak. Jadi waktu diangkat, letak-letak bunyinya tuh berbeda dengan kalau itu utuh. Nah, ini kejelian, ini pengalaman jam terbang. Semakin sering helpernya itu melakukan itu, akan lebih jago mengidentifikasi. Nah, kalau kita sudah suspek seperti itu, kita bisa kemudian siapkan kamera ya. Sekarang kamera gampang, pakai handphone tinggal disiapin, kita unboxing. Nah, kalau memang dibuka itu kurang terbukti, ya sudah, kita bisa lakukan klaim ke supplier, buktinya jelas. Dan tentunya ini harus disepakati antara kita dengan supplier. Demikian juga sebaliknya, kalau pas kita kirim ke customer kita ternyata terjadi seperti itu, kita juga sebaiknya mensyaratkan yang sama. Tolong di unboxing ya videonya. Nanti kalau memang itu kurang, ya kita wajib memberikan penggantian sesuai kesepakatan, entah itu berupa uang cashback misalkan, atau berupa barang pengganti, seperti itu. Nah, dengan kita menjaga di inbound, setidaknya kita sudah menjaga satu titik proses yang membantu kita untuk menjaga stok kita. Itu. Kemudian setelah di dalam gudang, berarti tugasnya adalah sudah kita ngomong di inventory. Sekarang pertanyaannya, apakah gudang melakukan stok opnam harian, perhitungan stok harian? Saya sangat menyarankan gudang melakukan stok opnam everyday sedapatnya. Andai kata tidak bisa full karena barangnya terlalu banyak, paling enggak parsial dilakukan dan dilihat hasilnya seperti apa. Nah, logikanya tadi kalau masuknya betul, kita stok opnam ya hasilnya betul. Kalau masih ada salah, nah nanti kemungkinan berarti bisa jadi masalahnya saat pengeluaran tidak sama. Kalau bisa melakukan setiap hari, lakukan setiap hari, kemudian dikonsolidasi, dicek dengan yang ada di sistem, whatever sistem Anda, mau pakai ERP yang modern, mau pakai yang program custom, dicocokkan. Sebisa mungkin jangan inventory-nya jangan dicatat di Excel ya, karena kan bisa diedit dengan mudah. Bahaya nanti, tiba-tiba stoknya menghilang satu. Ya, setidaknya pakai sistem yang dimana user ini tidak bisa dengan mudah mengedit datanya. Semua nggak ada kata edit lah ya di software itu. Kita harus melakukan posting, kita harus input data, input transaksi, whatever itu transaksinya. Nah, stok opnam dilakukan. Kalau misalkan ternyata ditemukan selisih, ya coba di tracing yang terjadi. Apa sih ceritanya ini? Nomor satu, biasanya kalau saya cek kartu stok. Kartu stoknya seperti apa? Kartu stok itu kurang lebih, atau ada yang nyebutnya mutasi, laporan mutasi barang. Nah, keluar masuknya itu seperti apa? Barang ini masuk tanggal berapa? Kemudian setelah masuk, barang itu dikirim ke mana saja? Stok opnam terakhir kapan? Apakah pada stok opnam terakhir ada selisih? Oke, stok opnam terakhir ternyata tidak ada selisih. Itu 2 bulan yang lalu. Nah, berarti kita sempitkan untuk kronologinya bahwa yang bermasalah ini kemungkinan mulai stok opnam terakhir sampai dengan yang sekarang ini. Kemana aja tuh pengirimannya? Coba di trace. Atau jangan-jangan ada barang masuk lagi dan ternyata di sana ada kekurangan barang, misalkan seperti itu. Kemudian
setelah dijaga di inventory-nya, jadi sebenarnya stock opname ini kan untuk make sure ya, mengaudit, bukan untuk preventif juga. Jadi mengaudit ya, nanti hasil dari audit itu yang akan kita coba buat tindakan preventifnya. Misalkan ternyata ini pada waktu barang masuk terjadi kesalahan nih, kesalahannya pengecekan, si checkernya inbound kurang teliti. Nah, kita perbaiki di SOP-nya, kita perbaiki di instruksi kerjanya, cara ngeceknya urutannya gimana, cek apa, kalau perlu dibuatkan checklist. Oke, step 1 dijalankan, step 2 dijalankan, step 3 dijalankan, sampai user itu betul-betul terlatih, betul-betul hafal dengan instruksi kerjanya itu tadi. Nah, itu terkait improvementnya ya. Nah, kemudian dari sisi outbound, pengeluaran barang ini juga bisa berpotensi menimbulkan selisih barang. Yang paling sering terjadi biasanya adalah operator atau helper picker itu salah ngambil tadi yang diminta sosis ayam ukuran kecil, yang diambil adalah sosis ayam ukuran besar. Nah, secara berkala wajib di testing ya. Kalau uji kompetensi, bahasa HR adalah uji kompetensi. Bisa nggak sih operator ini atau helper ini atau picker ini membaca barang? Apakah hanya melihat namanya saja cukup, atau sampai sedetail-detailnya tadi apa yang perlu didetailkan? Jadi itu mesti diperhatikan. Nah, yang selain human error yang ada di lapangan saat pengambilan barang adalah biasanya administrasi yang delay, yang tertunda, ini menyebabkan barang ini juga rentan selisih. Apalagi ada yang masih menggunakan cara tradisional, cara manual. Misalkan permintaan barangnya itu hanya berdasarkan sesuatu yang tidak tersistem tadi, atau dengan sistem yang lebih lemah ya. Contohnya apa? Mintanya pakai kertas, ditulis, saya minta sosis ayam. Nah, ini faktornya nanti macam-macam lagi variabelnya. Tulisannya nggak bisa dibaca, kemudian menyebabkan yang bagian input ini jadi salah. Nah, ini juga akan rentan. Nah, tetapi sebetulnya terlepas dari itu, jika yang input ini salah, kemudian perintah picking listnya itu betul, seharusnya stoknya nggak selisih. Yang salah adalah nanti efeknya adalah ordernya jadi salah kirim. Salah kirimnya kenapa? Bukan karena salah menyiapkan barang, bukan karena salah picking, bukan karena salah menyiapkan, tetapi input ordernya yang salah. Jadi muara pertamanya ya, sumbernya itu yang sudah salah. Nah, makanya tadi balik, mudahkanlah proses setelah Anda, mudahkanlah proses berikutnya, customer kita mudahkan. Saya break dulu. Ini lagi di TL, ada suara dari Bapak Wali Kota lewat speaker memberikan himbauan. Jadi ini kita intermezzo sedikit. Ini cukup bagus di Surabaya, di salah satu traffic light di mana ini? Nginden ya, daerah Nginden. Ini ada suara dari Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Ini memberikan himbauan. Nah, sebetulnya bagi saya ini reminder. Ini adalah secara tidak langsung, ini adalah doktrin ya, mengajak ayo kita ngapain. Dan ini setiap periode berubah. Kemarin waktu vaksin ya isinya ayo masyarakat mari kita vaksin gitu. Hari ini tentang vaksin anak Posyandu. Surabaya memperpanjang periode vaksin untuk anak gratis ya, silakan mampir ke Posyandu terdekat.
Oke, balik ke gudang tadi. Jadi tadi setelah diinputkan di sistem itu harus betul. Yang software atau aplikasi yang baik sebenarnya akan mengunci ya. Jadi picking list ini sebetulnya bukan di input ya, tetapi picking list ini harus menarik data. Istilah kami tarik data atau ngeload data ya, memilih dari apa, dokumen penjualan Anda apa, sales order kah istilahnya. Nah, misalkan yang lazim biasanya sales order ya, ada yang pakai istilah kontrak penjualan ya, whatever lah. Intinya itu adalah satu dokumen awal yang dibuat oleh tim sales atau marketing ya. Tim sales ini akan membuat sales order di input di sistem. Dia minta barang A sekian, barang B sekian, barang C sekian. Selesai final divalidasi, di approve. Biasanya kan sales ada approval terkait credit limit, terkait apapun ya. Nah, biasanya yang normalnya pengecekannya credit limit sih kalau sales. Kalau limitnya masih oke, ya boleh dikirim. Tapi kalau sudah melebihi berarti di hold dulu, nggak boleh kirim. Nah, setelah SO itu dibuat dan di approve ya, ada kata kuncinya di approve atau disetujui oleh atasannya atau siapa. Nah, ini sebagai penanda bahwa gudang sudah boleh melakukan picking atas SO itu. Data SO tadi ditarik ke picking list, sehingga datanya, kalau programnya betul ya, datanya harusnya betul. Kita sudah tidak ngomong gudang input lagi. Input itu berarti menyalin ulang. SO-nya dicetak atau lihat dari komputer, kemudian diinput lagi di menu picking list. Bukan, yang betul adalah picking list ini sudah ngambil datanya dari SO secara otomatis. Itu gunanya sistem terintegrasi. ERP yang modern harusnya semua sudah seperti itu. Kalau masih software Anda masih belum seperti itu, sales dibuat sendiri, gudang input sendiri, ini akan rentan putus di sini datanya tidak terintegrasi. Di situ akan ada celah. Nah, kalau masih seperti itu, kontak kami bantu. Oke, picking list narik data dari sales order. Nah, kemudian setelah itu akan menjadi perintah pengiriman untuk gudang. Gudang menyiapkan, entah itu yang ibu bapak masih sederhana pakai itu dicetak, gudang masih pakai paper ya. Di gudang kemudian si picker bawa kertas, centang itu it's okay, nggak masalah ya. Yang penting ada dasarnya. Nah, setelah dicentang-centang, tapi gini, kalau kita pakai manual itu tetap manual dalam artian paper gitu ya. Tingkat kesalahannya menurut saya akan lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan kalau kita sudah pakai sistem yang terintegrasi. Kita pakai handheld, kita pakai handphone, kita pakai aplikasi, karena nggak real time. Nah, kenapa? Ini lanjutannya. Setelah si tadi kita ngomong pakai paper ya, gudang menyiapkan pakai paper, barang A, B, C, D, E, F, G dicentang, ternyata ada yang nggak kemuat nih, diserahkan ke admin untuk dibuatkan surat jalan. Gitu, motong surat jalan. Nah, adminnya salah input. Meskipun dia narik dari picking list ya, yang tadi picking listnya ada 10 item A sampai C misalkan, ternyata item D ini nggak kemuat atau kemuat parsial misalkan, nggak terkirim. Nah ya, apapun alasannya, mobilnya nggak cukup, barangnya rusak, nggak ada penggantinya, barangnya nggak ditemukan, admin diinput semua. Karena apa? Yakin kepada si pickernya, jaga no tadi, sama kayak yang kasusnya waktu penerimaan barang tadi. Ada habit dulu saya punya admin gudang, kalau mau buat surat jalan selalu tanya ke ceker yang habis ini, apakah kemuat semua gitu. Kalau kemuat semua sama dia diajar, udah nggak lihat ininya, kertasnya, kan cukup bahaya ya kan. Namanya orang kan kadang ceker, misalkan yang ada ceker yang muatnya paralel nih, langsung 2 mobil sekaligus,
yang satu kemuat semua, yang satu enggak. Nah, yang selesai dulu yang misalkan yang ada yang enggak kemuat, dia ingat yang satu kemuat semua, dia bilang kemuat semua, ternyata ada yang enggak kemuat, hancurlah gitu ya. Jadi tetap harus melakukan pengecekan. Nah, kalau enggak gitu gimana bikin surat jalannya? Nah, yang baik sebenarnya surat jalannya juga kalau bisa otomatis ya, paling enggak datanya tuh sudah di capture dari proses sebelumnya. Nah, kalau kita ngomong urutannya di WMS, balik ke WMS nih, kita ada picking list menjadi ke picking kemudian di dispatch. Yang dipakai acuan menjadi surat jalan adalah data di hasil dispatch ya, pengeluaran barangnya, dispatchnya seperti apa, itu yang dipakai menjadi dasar untuk membuat surat jalan, sehingga admin itu tidak perlu memilih lagi, ini kemuat, ini saya ganti jadi sekian jumlahnya, tetapi tinggal load datanya atas dispatch nomor sekian, kemudian ditambahkan inputan data lain yang ini sifatnya adalah atribut. Saya nyebutnya atribut ya, atribut itu nggak lari kemana-mana, hanya sebagai data pelengkap informasi saja. Contohnya apa? Nama supir, nomor kendaraan, kemudian apalagi nomor sil. Nah, dan sebenarnya kalau di kami di Solusi Indonesia ini sudah terintegrated ya dengan modul yang namanya mini logistik management. Jadi kami masih nyebutnya yard management system. Ini mengatur mulai dari proses booking kendaraan sampai dengan kedatangan dan keluarnya lagi. Jadi kalau saya ibaratkan ya, BMS itu di sini di dalam gudang, BMS ini mengatur di luarnya, sekelilingnya. Kita belum ngomong TMS ya, belum ngomong transport management system. Ini baru mengatur di proses bookingnya, mulai pesan kendaraan sampai dengan dia nanti deliver. Kita nggak mantau trackingnya itu. Nah, kalau sudah pakai itu lengkap, harusnya lebih enak lah cara reporting ataupun apa pekerjaannya. Nah, tadi balik, kalau selama masih ada proses input, menurut saya itu yang sedikit banyak akan membuat masalah. Tadi belum kalau masih paper tadi nulisnya misalkan mintanya barang D tadi ya 10, ternyata yang termuat adalah 6, dicoretlah jadi 6. Belum kalau nanti adminnya mispersepsi, salah persepsi, dipikirnya yang kemuat 4 bukan 6, salah input. Nah, hal-hal gini kelihatannya sepele tetapi sering menyebabkan kesalahan ya. Nah, untuk itu balik lagi tadi, saat terjadi kesalahan pengiriman yang diketahui, coba kita evaluasi kira-kira apa sih. Kita kan gudang ini biasanya masih berlapis, picker menyiapkan barang, kemudian ada checker di depan yang melakukan dispatch atau dispatchernya ini juga akan mengecek. Nah, di kondisi-kondisi tertentu ini kadang dispatcher atau checker ini tadi jaga ya, jadi nggak menganggap sama tadi disiapin semua barangnya, dipicking semua gitu, sehingga ya sudah asal masuk aja. Nah, kita nggak tahu seperti apa, itu juga rentan menyebabkan masalah. Nah, faktor-faktor tadi itu mudah-mudahan bisa membantu meminimalisasi terjadinya selisih barang. Terlepas dari tadi yang saya sampaikan di awal, di video ini kita tidak membahas terkait adanya orang yang nakal ngambil barang, ada maling, ada permainan sindikat something ya, kita itu nggak mikir itu. Kita ngomong kondisi yang normal, gudang dalam kondisi baik. Hal-hal itu perlu kita jaga. Nah, seketat apa menjaganya? Saya pikir harus direview secara berkala. Tadi terkait kesalahan pengiriman, setelah direview kita bisa mungkin datakan, kemudian kita paretokan, atau kita gampang lah, kita pakai pie chart biasa aja. Yang paling banyak muncul apa sih ya, yang sering terjadi ini karena apa. Nah, itu adalah titik lemah kita, berarti harus kita improve
ternyata yang paling sering terjadi itu adalah jika kita mengirimkan atau kita picking barang X. Nah, ada apa dengan barang X? Ternyata barang X ini punya varian yang banyak, misalkan gitu, sehingga kita rentan salah jika terjadi barang X. Kita bisa macam-macam, kita bisa berikan warning, kita berikan papan informasi. Nah, ada istilah kan alat anti salah ya, namanya Pokayoke. Nanti suatu saat akan kita bahas ya. Nah, kalau di blognya Solusi, ada di blognya, di web kami, saya baru rilis juga terkait mini artikel terkait Pokayoke. Nah, kalau Pokayoke nanti yang jagonya tim Solusi, namanya Om Frans. Nanti bisa kontak Om Frans, dibantu diciptakan alat pencegah salah. Nah, contohnya tadi misalkan ternyata barang X ini karena variannya banyak menyebabkan sering salah. Nah, oleh karena itu boleh tuh dibuat hati-hati kalau mau barang X, warning. Setiap briefing disampaikan. Nah, briefing pagi sama seperti tadi kita ada intermezzo doktrin ya, dari pengumuman dari Pak Wali Kota. Jadi di sini gudang juga tiap hari di tiap shift ganti shift, atau pagi hari kalau yang hanya satu shift kita bahas sama-sama. Leader jangan sampai lelah, tidak boleh lelah untuk mengingatkan. Ayo, kita harus seperti ini, kita harus seperti itu, perhatikan barang ini, ada kesalahan pengiriman, informasikan barang baru. Itu penting menurut saya. Ya, mudah-mudahan dengan itu bisa sedikit mengurangi selisih-selisih yang ada di gudang. Oke, guys, saya sudah sampai kantor ternyata. Jadi kita to be continue dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Teman-teman kalau mau tanya boleh silahkan tulis di komen atau WA ke saya. Nanti saya angkat topiknya jadi pertanyaan. Akan jadi kita bahas jadi topik bahasan di vlognya Solusi Indonesia. Oke, terima kasih guys. Kita bertemu lagi di next video.